Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sang pemilik kehidupan. Orang yang di luar pengikut Kristus tidak akan pernah mengerti kecuali mereka yang mendapatkan anugerah, saudara. Amin. Nah, saudara, beberapa saat yang lalu ketika Pendeta Saifuddin sedang menyantap babi guling, ya langsung masih utuh setelah dibakar, diiris di bagian di atas leher, saudara ya. Dalam jangka 3 hari itu ditonton oleh 1 juta orang, ya. Artinya apa? Pendeta Saifuddin ini dikangenin oleh banyak orang, ya. Dan sebagian besar di analitik penonton saya itu dari Indonesia. Hanya sebagian kecil dari Amerika, kemudian Singapura atau negara luar, saudara ya. Dan di situ saya melihat bahwa banyak orang yang penasaran dengan hidup Pendeta Saifuddin, sekalipun mereka meninggalkan komentar yang kurang bersahabat, ya. Tetapi sekaligus disitulah kita menilai apa yang keluar dari mulut seseorang. Alkitab berkata bahwa musuh-musuh kita harus kasihi dan kita doakan. Dan kita bisa melakukan itu dan mampu melakukan itu, saudara. Ada beberapa hujatan kepada saya juga, ya, bahkan ya komentar-komentar yang pedas lah, ya. Seperti Pendeta Saifuddin bilang bahwa dia sudah mati. Artinya apa? Keinginan daging itu sudah disalibkan bersama Kristus. Ya kurang lebih saudara saya ngalami. Saya tidak ingin peduli apa kata orang, tetapi kita tetap menyampaikan kebenaran. Hari ini saya mengupload ya bagaimana saya berdoa bagi saudara seiman, dan saya memperlihatkan kepada saudara kalau kita lihat orang-orang hebat, para pionir-pionir dunia itu, termasuk penemu Google, saudara, co-founder daripada Google itu keturunan Yahudi, ayah ibunya Yahudi, saudara. Kemudian Mark Zuckerberg, seorang pencipta Facebook, juga keturunan Yahudi. Jadi kita sebagai orang Kristen sangat pantas menggunakan media sosial. Kenapa? Karena yang menemukan itu orang-orang Yahudi. Yahudi artinya keturunan Israel, saudara. Ya, keturunan Israel. Nama yang diberikan Elohim sendiri kepada Yakub. Nah, ada yang berkomentar bahwa ketika kemarin saya mengupload video yang lagi viral, ya, yang dibahas oleh evangelis Effendi Usman, ya, seorang dari Aceh yang telah bertobat menerima Yesus, menanggapi video seorang ustadz yang menarasikan bahwa untuk menjadi orang yang baik harus menjadi teroris, saudara. Ada yang berkomentar, loh kamu ini hebat fitnah. Padahal saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Effendi. Saya nggak pernah ngomong. Jadi saya melihat bahwa kadang-kadang orang itu tidak mengerti namanya fitnah dengan hanya menanggapi, saudara, atau membahas. Di video saya yang tadi pagi saya upload, ada yang berkomentar bahwa nabinya itu, saudara, menangis karena ketika Nabi Isa datang, menurut mereka tidak mengenal umatnya. Itu ajaran daripada si Ustadz Kenama, ya, yang membahas Matius. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu masih ada kalimat lanjutannya, tetapi dipotong oleh Ustadz ahli potong-potong ayat. Nah, itulah yang berkomentar di video saya, yang tidak mengerti artinya sebenarnya. Yang punya kapasitas menafsirkan itu atau menyampaikan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang mengerti Alkitab, ya. Jadi mereka tidak mengerti ketika Yesus datang. Kan jelas pada kalimat berikutnya, saya sudah pernah mereview juga bahwa aku tidak mengenal engkau pada saat dia datang menyatakan dirinya. Enyahlah daripada aku pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksudkan? Mereka yang menggunakan nama Yesus tetapi hidupnya tidak benar. Itulah yang dimaksud oleh konteks itu, ya. Mungkin saudara-saudara seiman pasti mengerti lah, tapi bagi mereka, sekalipun kita mau menjelaskan, tidak akan pernah mau mengerti kalau tidak ditarik oleh kasih karunia. Seperti pada zaman Lot, saudara. Lot itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan.
di hadapan Elohim sehingga dia diselamatkan. Sekarang sama. Zaman kasih karunia ini, saudara seiman manfaatkan. Ya, biarkan yang terus menghujat ya menghujat aja. Nanti pada saat Yesus menyatakan dirinya sebagai hakim yang adil dan sebagai Tuhan, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan diselamatkan, saudara. Itu sebabnya kalau Pendeta Saifuddin benar-benar mencintai Tuhan Yesus, ya bahkan sekarang ya dia bisa menyantap makanan yang menurut dia 40 tahun dia nggak bisa makan. Karena dia bilang dia dibohongi, saudara. Dia merasa dibohongi. Itu narasi beliau ya, bukan saya ngomong. Saya hanya ngutip. Nah, akhirnya ditonton oleh 1 juta lebih dalam 3 hari. Artinya apa? Ya, sekali lagi, Abi ini dikangenin. Saya jujur senang dengan khotbah-khotbah beliau pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, Alkitab, saudara ya. Konteks membahas Alkitab. Tetapi kalau konteks membahas pengalaman dulu, yaitu ya pengalaman dia, namanya saja seseorang punya pengalaman. Saya pun punya pengalaman, kadang-kadang saya cerita dari channel-channel saya, saudara. Dan banyak dari mereka juga yang dari Muslim, ada yang bilang, loh kenapa kok ditampilkan terus ini Pendeta Saifuddin? Nah, memangnya kenapa, saudara? Channel Muslim banyak mereview berita, banyak yang mereview. Apa salahnya kalau saya tampilkan saya seiman? Yang tidak seiman saja saya tampilkan lalu saya doakan, apalagi seiman. Kita punya hak, saudaraku. Ya. Namanya pengalaman-pengalaman. Jadi semua kita berhak untuk menanggapi. Apalagi ketika Pendeta Saifuddin berkhotbah menguatkan saudara seiman. Dia membahas Alkitab. Mereka menghujat, dipotong-potong lalu membuli, saudara. Saya enggak, ya. Ada yang bilang, loh ini potong-potong video. Memang video saya potong-potong. Tetapi videonya bukan tujuannya, pengertiannya itu sama. Kalau Ustadz Kenama dia potong-potong, memang dia plesetkan artinya. Jadi tidak seperti makna sebenarnya. Itulah perbedaannya, saudara. Saya potong-potong itu untuk menghindari namanya klaim hak cipta. Tetapi saya percaya Pak Saifuddin tidak akan keberatan ketika saya gunakan videonya, ya, karena dia pun menyampaikan kebenaran, ya. Jadi seperti itu, saudaraku, supaya kita ini berpikir cerdas. Ada namanya edit video, ada namanya memang pengertiannya berbeda, seperti si Ustadz Kenama yang menafsirkan salah. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bukan setiap orang berseru kepada aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, yang berseru kepadanya, lalu menafsirkan salah. Baca keseluruhan pasal itu agar mengerti, ya. Jadi seperti itu, saudara. Saudara bisa membagikan video-video saya, khususnya saudara seiman, karena ini adalah channel Kristen. Apalagi media sosial itu buatan keturunan Yahudi, maka kita orang Kristen menggunakan untuk memberkati saudara-saudara kita seiman, khususnya, saudara ya, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, Elohim, Yahweh, Israel. Biar firman Tuhan ini, biar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara seiman khususnya, dan bagi saudara-saudara yang masuk dalam channel ini yang saya tidak bisa menahan, silahkan berkomentar, ya, menunjukkan diri saudara, siapa Anda sebenarnya. Mau memaki, ya silahkan, saya tetap memberkati saudara, mengasihi saudara dengan kasih yang saya terima dari Kristus. Karena saya bisa mengasihi karena apa? Karena ajaran Kristus, Yesus Tuhan saya. Yesus sering mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu melihat. Ada orang yang mengatakan nabi, ada orang yang mengatakan saya Mesias, ya nggak apa-apa. Ya, tapi dari buahnya lah kita melihat semuanya. Apa itu buah? Apakah keluar buah di atas kepala? Enggak, saudara. Buah itu menunjukkan perilaku. Kalau kita orang Kristen, buah roh. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita, ada kasih, damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, tidak ada kebencian, karena kita adalah anak-anak Elohim. Ya, itu saja, saudara, yang saya sampaikan. Tuhan memberkati dan tetap hidup di dalam iman teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.